你佢嚟頸我嚟，好靚喎，心靜啊，輝哥啊！ Tes. Halo, bradku di seantero jagat Nusantara. Balik lagi bareng kami Santuy Cinema yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Sebuah film berjudul Don't Call Me God of Gamblers atau One More Chance yang rilis di tahun 2023 ini akan menceritakan tentang kehidupan seorang lelaki yang gemar banget atau bisa dibilang pecandu judi. Atas hobinya itu, kehidupannya seolah kosong, gak ada arah dan tujuan karena ya tahu sendirilah gimana efeknya bermain judi. Nah, penasarin? Langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1 and 2 and 3. Apa? Gaskeun. Mantap. Time, I'ma live up, head down, push forward through the tough times, cause anything worth doing is a tough climb, and I ain't gonna Di awal film kita diperlihatkan 3 orang sahabat, yaitu Ahui, Lao Huo, dan satu lagi, siapa ya namanya? Kita panggil aja Opik lah ya. Lagi asik menyaksikan sebuah pacuan kuda dan secara gak disangka mereka memenangkan taruhan dalam pacuan kuda tersebut. Setelah uang diterima, ketiga sahabat itu mulai menggandakan uang mereka dengan bertaruh di sebuah kasino sampai pada akhirnya Ahui, Lao Huo, dan juga Opik dapat menggandakan uang mereka menjadi lebih dari $70.000. Tapi bukannya berhenti, Ahui malah memainkannya kembali hingga mempertaruhkan semuanya alias all in dan kalah. Keesokan harinya dikala situasi pusing, rarungsing, rarudet atas kerungkadan mereka semalam, terlihat Ahui sangat ketakutan dengan datangnya debt collector. Sebelum bercerita panjang lebar, perlu diketahui selain penjudi, mereka bertiga adalah tukang pangkas rambut di sebuah salon yang dikelola bersama. Berbeda dari yang lain karena kebiasaan berjudinya yang paling kenceng, Ahui mempunyai hutang yang begitu banyak kepada para rentenir. Kemudian gak berselang lama, di tengah aktivitas datanglah seorang guru olahraga sekaligus teman mereka yang bernama Pak Chong. Berjam-jam telah berlalu, datanglah seorang wanita ke tempat itu yang ternyata adalah mantan pacar dari Ahui yang bernama Nonali. Melihat sang mantan ada di sana, Ahui pun heran, kok bisa ya setelah bertahun-tahun gak bertemu, Li tiba-tiba datang menemuinya. Ternyata maksud Li ke tempat itu hanya untuk menitipkan anak mereka yang bernama Ahyang selama beberapa hari ke depan. Mengetahui hal tersebut, walaupun sebenarnya gak mau dengan terpaksa karena sangat membutuhkan uang untuk membayar cicilan aku laku, Ahui yang ditawari uang sebesar $50.000 untuk merawat Ahyang langsung setuju. Ahyang yang mengidap autis sangat peka terhadap hal-hal yang berada di sekitar dan tampak takut bila bertemu dengan orang asing. Atas hal itu semua pun jadi bingung karena mereka belum pernah merawat orang yang seperti Ahyang. Ahui memperingatkan anaknya agar mau nurut, kemudian saat rambut Ahyang akan dirapihkan, dia yang ketakutan malah berontak dan berniat kabur dari tempat itu. Terjadi kekacauan dalam salon yang untungnya bisa segera diredakan oleh Ahui. Pak Chong yang tahu bahwa dia mempunyai seorang teman yang bisa mengatasi hal ini pun langsung menjemputnya.
Singkat cerita, datanglah Pak Chong dengan seorang psikiater cantik mencenet bernama Angelina yang sukarela mau membantu mereka. Melihat Ahyang yang ketakutan, Angelina sangat menyarankan agar dia dititipkan di panti sosial aja. Tapi Ahui yang gak ingin kehilangan uangnya tentu aja gak menyetujui permintaan Angelina dan malah berjanji bisa merawat Ahyang dengan baik. Beberapa waktu kemudian, Ahyang dibawa oleh Ahui untuk tinggal bersama. Tampak jelas kondisi kediaman Ahui begitu berantakan, membuat Ahyang geli, jijik, dan sulit untuk beradaptasi. Diketahui hidup Ahyang sangatlah teratur, walaupun dia seorang yang mengidap autis. Ahyang selalu berjuang untuk hidup seperti orang normal. Dia juga memasang alarm di setiap kegiatan yang dilakukan, seperti makan, tidur, dan juga bangun. Pada malam hari, seperti biasa, Ahui bersama kedua sahabatnya pergi ke sebuah kasino berniat untuk menggandakan uang mereka. Kemenangan demi kemenangan mereka dapatkan hingga di suatu momen secara mengejutkan, Ahui memenangkan sebuah taruhan permainan poker yang membuat mereka sangat bahagia. Di sisi lain, Ahyang yang gabut ternyata dengan rajin membereskan kediaman sang ayah yang begitu pabalatak alias berantakan. Berjam-jam kemudian, setelah semalaman merayakan kemenangan, Ahui yang baru tiba di rumah sangat bahagia melihat ruangannya yang begitu bersih. Atas hal itulah, Ahui yang mendengar suara alarm jam makan dari Ahyang langsung mengajaknya makan enak. Merasa Ahyang membawa keberuntungan, Ahui yang telah mengetes terlebih dulu kemampuan Ahyang di sebuah tempat pijat sebelumnya, mengajak Ahyang untuk pergi ke kasino menemaninya bertaruh di sebuah permainan blackjack. Dan secara mengejutkan atas arahan Ahyang dan juga keistimewaannya, Ahui bisa memenangkan permainan. Tapi baru aja menang banyak, Ahyang yang mulai ngantuk malah memaksa sang ayah untuk pulang. Keesokan harinya, saat Ahui lagi tertidur, dia dikagetkan dengan kedatangan seorang rentenir yang bernama Kaji. Gak lain gak bukan, kedatangan Kaji ke sana untuk menagih hutang Ahui yang telah lama menunggak. Beruntung Ahui yang semalam udah JP langsung melunasi seluruh hutangnya saat itu juga. Mengetahui uangnya tinggal sedikit seperti biasa, Ahui mencoba untuk menggandakan kembali ke kasino dan meninggalkan Ahyang seorang diri. Malam demi malam, hari demi hari Ahui lalui hingga gak terasa dia udah meninggalkan sang anak dalam beberapa hari. Sangat disayangkan, walaupun dia udah berusaha dan mencoba seluruh permainan, Ahui tetap aja kalah hingga mengharuskannya pulang dengan tangan hampa. Setibanya di rumah, belum juga Ahui sempat beristirahat, dia mendapati bahwa tempat itu udah hancur berantakan. Ternyata sewaktu Ahui pergi, Ahyang yang ketakutan dengan seekor tikus malah mengobrak-abrik semua barang yang ada di sana. Hingga dengan penuh emosi, Ahui langsung memberikan pelajaran pada Ahyang. Atas kejadian tersebut, Ahyang dibawa ke rumah sakit karena jidatnya terus-menerus mengeluarkan darah. Sementara ponsel Ahyang mengalami sebuah kerusakan karena terbentur tembok. Di tempat itu, Pak Chong yang melihat kelakuan dari Ahui langsung memperingatinya di hadapan semua orang. Dan singkat cerita, Ahui yang kini sadar pergi ke sebuah konter untuk memperbaiki ponsel milik Ahyang. Kemudian setelah selesai diperbaiki, Ahui yang kini udah baikan dengan Ahyang memberikan ponselnya kembali. Tapi di tengah perjalanan pulang, Ahyang dihubungi oleh Nonali yang khawatir dengan kondisi anaknya. Beruntung dengan alibi yang kuat dan arahan yang diberikan, Ahyang bisa meyakinkan sang ibu bahwa dia baik-baik aja.
Beberapa waktu kemudian, Ahui yang ingin menebus kesalahannya meminta Ahyang agar membalas peristiwa kemarin. Tapi alih-alih menggunakan sabuk seperti sang ayah, Ahyang yang dendam malah menghantam Ahui dengan sebuah botol kaca. Aduh! Ayah! Wah, Singkat cerita, setelah melakukan perawatan di perjalanan pulang, Ahui yang penasaran meminjam headset milik Ahyang untuk mengetahui apa yang selalu dia dengar. Bukan musik pop, dangdut, metal, ataupun qasidahan, karena ternyata Ahyang sepanjang hari hanya mendengarkan rekaman suara dari sang ibu. Karena bagi Ahyang, suara seorang ibu bagaikan suara malaikat yang sangat indah melebihi apapun. Scene sejenak berpindah ke flashback beberapa tahun silam di mana pertama kalinya Ahui dan Nonali bertemu. Ternyata sejak masih bujangan, Ahui udah hobi dalam berjudi hingga di suatu malam datanglah seorang wanita cantik yang gak lain adalah Nonali bermaksud untuk menitipkan seorang anak nakal yang dalam masa percobaan tahanan bernama Sui untuk dibina oleh Ahui. Dan ternyata Ahui dulunya adalah seseorang yang suka mendidik dan membina orang-orang yang bermasalah. 打就要企定，唔好講唔好彩。你真係唔簡單喎，咁都撈到佢翻嚟。 Berhari-hari Ahui dan Nonali jalani berdua dengan perasaan yang sangat berbunga-bunga. Hingga di suatu taman, Ahui yang gak tahan menahan gejolak perasaan akhirnya mengutarakan rasa cintanya pada Ali. Mendengar hal tersebut tentu aja Nonali yang juga cinta mau menerima Ahui dengan tulus. Adeh. 而家已經好掛住你啦。 Tapi ternyata kebahagiaan mereka harus sirna karena hobi berjudi Ahui yang gak bisa dihentikan. Dengan terpaksa, Nonali yang takut akan debt collector akhirnya kabur meninggalkan Ahui seorang diri. Dan atas peristiwa itulah hubungan Ahui dan juga Nonali sampai saat ini menjadi kurang baik. Kembali ke masa sekarang seperti biasa, Ahui dan dua sahabatnya serta Ahyang lagi bekerja merapihkan rambut Pak Chong, si guru olahraga. Di tengah keseruan, mereka dikejutkan dengan datangnya Kak Ji yang tiba-tiba marah menagih hutang pada Ahui. Ternyata Ahui yang telah rungkad waktu itu meminjam uang lagi pada Kak Ji, dan karena hal itulah Kak Ji yang dijanjikan bayaran 3 kali lipat datang menagih. Tentu aja Ahui yang belum punya uang gak bisa membayar, menjadikan suasana di sana sangatlah menegangkan. Dan kemudian aksi kejar-kejaran pun gak bisa terhindarkan. Belokan demi belokan, gang demi gang, Ahyang, Ahui, dan juga Pak Chong lewati hingga terlihat kemampuan berlari dari Ahyang yang sangatlah begitu kencang. Kemudian berkat bantuan Ahui dan juga Pak Chong, walaupun ngap-ngapan, akhirnya mereka bisa lolos dari kejaran anak buah Kak Ji. 喂，唔係啦，輝。 Sadar bahwa Kak Ji pasti nengteli alias sangat marah, Ahui yang gak ingin Ahyang dan Pak Chong ikut terlibat dalam masalah ini memerintahkan mereka untuk bersembunyi aja sementara dia akan menemui Kak Ji seorang diri. Hingga setibanya di lokasi terlihat di luar salon banyak sekali anak buah Kak Ji yang langsung menyeret Ahui. Pada kesempatan itu Kak Ji yang gak terima dengan perbuatan Ahyang sebelumnya menyuruh anak buahnya untuk membawa anak itu. Di hadapan semua orang, Ahui yang gak ingin anaknya terluka menyarankan agar dirinya aja yang dipukuli oleh Kak Ji sampai puas. Mendengar permohonan tersebut, Kak Ji langsung memukuli Ahui hingga babak belur. Tapi Kak Ji yang belum puas malah menghampiri Ahyang berniat untuk membalaskan dendamnya. Tapi tiba-tiba datanglah seorang bos mafia besar bernama Kak Sui yang langsung mengusir Kak Ji beserta seluruh anak buahnya. Dan setelah mereka semua pergi, secara gak disangka Kak Sui adalah Sui yang sewaktu remaja sempat dididik dengan baik oleh Ahui. Di sana Ahui seketika kaget tapi merasa bangga karena anak didiknya kini menjadi orang sukses dan mau menolong orang lain.
Keesokan harinya, Pak Chong yang melihat potensi dari Ah Yang mengajaknya untuk melatih kemampuan larinya di sebuah lapangan. Tetapi saat peluit dibunyikan, terlihat dengan jelas bukannya berlari Ah Yang malah stuck diam seperti ngebug di tengah lapangan. Tetapi kemudian secara gak disangka, Ah Yang malah menarik Ah Hui, memaksanya agar menemani berlari. Berhari-hari mereka berdua jalani dengan terus berolahraga, melatih kekuatan otot dan juga fisik. Sejak saat itu mereka menjadi sangatlah dekat sampai di suatu saat Ah Hui dihubungi oleh Sui sambil membawa sebuah kabar buruk. Dan ternyata Nona Lee selama ini mempunyai penyakit yang sangat parah hingga diyakini harus dilarikan ke sebuah rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, terlihat jelas maksud Nona Lee dulu datang ke salon membawa Ah Yang gak lain hanya ingin Ah Hui mengurus Ah Yang sebelum dia meninggal. Atas hal itu, hampir setiap harinya Nona Lee menyuruh Sui untuk memata-matai aktivitas Ah Hui dan juga Ah Yang. Mama醒咗。 Di tengah kesedihan Ah Hui, Sui dan juga Ah Yang dikagetkan dengan tersadarnya Nona Lee. Tetapi setelah melihat mereka bertiga berkumpul bahagia secara mengejutkan, Nona Lee yang merasa tenang karena kini Ah Yang diterima dengan baik oleh Ah Hui menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah kepergian Nona Lee, terlihat kilas balik perjuangan dari sang ibu yang merawat anaknya dengan penuh kesabaran, hebat, kuat walaupun hanya seorang diri. Di sana perhatian Ah Hui teralihkan dengan foto padang pasir yang mengingatkan di mana dulu dia pernah berjanji pada Nona Lee akan membawanya ke sana untuk mencari jati diri. Perjanjian tersebut ternyata masih diingat oleh mendiang Nona Lee hingga dia menjanjikan pada Ah Yang untuk pergi bersama ke tempat itu. Hari demi hari mereka berdua jalani dengan penuh kesedihan, terutama Ah Hui yang sangat menyesal karena belum sempat menepati janji. Hampir seluruh latihan fisik Ah Hui jalani sendirian sampai di suatu hari Ah Yang yang udah menerima keadaan kini mau berlatih kembali. Hingga akhirnya mereka berdua pun bisa mengikuti sebuah perlombaan maraton. Beberapa waktu kemudian, Ah Hui dan juga Ah Yang akhirnya bisa pergi ke sebuah padang pasir. Dan setibanya di lokasi dengan membawa abu mendiang sang istri, akhirnya Ah Hui dapat memenuhi janjinya. Kemudian setelah salam perpisahan dan doa diberikan, Ah Hui bersama Ah Yang segera menebarkan abu dari orang yang sangat mereka cintai itu. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itu dia bradku, judi itu banyak sekali dampak negatifnya. Coba aja rasakan dan jujur ya, yakin deh kehidupan menjadi gak karuan, pekerjaan terbengkalai, keluarga menjauh, bahkan kawan atau sahabat menjadi musuh. Judi bukan hanya merenggut uangmu, tapi juga mengambil kebahagiaan hidupmu. Dan ingat ya, akan datang kebahagiaan dan rezeki yang gak diduga-duga jika kita mau meninggalkan judi. Semangat ya, belum terlambat kok. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Judi, tet, meracuni kehidupan. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. 'Cause anything worth doing is a tough climb. 'Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings, I'ma be fine. Need
get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings, I'ma be fine. Need